Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Nur Kanisa Daksri dan rekan saya Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marta Aulia. Di sini saya mengerjakan remat MPK bersama Nur Anissa Daksri. Di sini kita akan menjelaskan matriks inverse ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Di sini tertera soal dengan ordo A sama dengan 4, 2, 5, dan 3. Ini kita mengerjakan menggunakan inverse, yaitu dengan rumus A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan dalam kurung A dikali A join A. Ini kita menggunakan rumus ini terlebih dahulu. Untuk mengerjakannya, kita pertama-tama mencari determinannya terlebih dahulu. Untuk mencari determinannya, menggunakan rumus seperti ini. Determinan det A sama dengan, di sini 4 sama 3 itu dikali silang. Jadi, ini ke sini, ini ke sini. Oke? Yaitu 12 dikurang 10. Hasilnya itu 2. Ini adalah determinannya. Diingat, ini adalah 2. 2 itu adalah determinannya. Terus sekarang kita mencari A join. Cara mencari A join itu, A join sama dengan 4, 2, 5, dan 3 menggunakan rumus seperti ini. Di sini 4 itu adalah A, kita permisalkan saja. 4 itu adalah A, 2 itu adalah B, 5 itu sama dengan C, 3 itu sama dengan D. Di rumus A join, cara mencari A join itu, A dengan C bertukar posisi, jadi 3 dan 4. A dan D itu bertukar posisi. Jadi 3 dan 4 itu bertukar posisi seperti ini. Sedangkan B sama C itu dikali min 1. Jadi di sini min 2. Di sini 2-nya menjadi min 2 dan min 5. Ini adalah A join-nya. Oke. Sekarang kita gabungkan. Kita gabungkan dengan rumus tadi. Yaitu A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan sama dengan dikali A join. Kita masukkan, tadi determinannya itu adalah 2, berarti 1 per 2 dikali A join-nya adalah 3 min 2 min 5, 4. Hasilnya yaitu 3 itu dikali 1 dan dibagi 2. Jadi, sebenarnya bisa hasil seperti ini saja, tapi untuk jawaban pastinya itu adalah 3 dikali 1 dan dibagi 2. Jadi,
3/2. Untuk 2, min 2 itu min 2 dikali 1 dan dibagi 2 hasilnya min 1. Min 5 dikali 1 dibagi 2 hasilnya min 5/2. 4 dikali 1 dan dibagi 2 adalah 2. Dan ini adalah hasil akhirnya. Tahu Itu ya, di adalah sini seperti yang di atas ini ya. Eh, Kalau nggak kelihatan, kita bacain aja. A pangkat min 1 sama dengan 1/determinan A dikali A join A. Itu adalah rumus awalnya. Dan soalnya yang ini yang di bawah 0,43 min 1. Sorry, nggak ini nggak pakai min 1. Jadi ini adalah plus ya. 0, 1, min 1, 4, 3, 4, min 3, 4, 3, min 3, dan 4. Itu adalah soalnya. Untuk mencari jawaban dari hasil keseluruhan adalah kita mencari determinan dari soal ini. Untuk mencari determinannya itu menggunakan cara seperti ini ya teman-teman. Determinan, atau kita bisa tulis seperti ini, sama dengan, kita tulis semuanya, 0, 4, 3, 1, min 3, min 3, 1, 4, 4, lalu ditambahkan lagi dengan baris yang ini. Baris yang ini ditaruh di sebelah sini. Ditaruh di sebelah sini ya. 0, 1, 4, min 3, 3, min 3. Ini kita hitung silang ya. Ini ke sini. Itu adalah 0. Karena apapun yang dikali 0 hasilnya akan 0. Oke. Lalu ditambah. Ya, ditambah oleh ini. 1 dikali 4 dikali 3 itu adalah 12. Ditambah lagi dengan ini. Min ketemu min adalah plus. Jadi di sini plus 12 juga. Lalu dikurang dengan arah sebaliknya. Kita kalikan dengan yang sebaliknya. Yang tadi sudah arah ke sini. Sekarang nggak arah yang ke sini. Yaitu dari min 1, min 3, dan 3 itu hasilnya adalah min 9. Karena plus ketemu plus adalah, plus min ketemu min adalah plus, jadi di sini kita tulis 9. Min yang di sini, min yang di samping 12 ini, yang ini, adalah, itu adalah min keseluruhan untuk semua angka. Oke, jadi 9-nya itu, jadi min itu adalah dihitungnya terakhir. Lalu kita lanjut saja, di sini kita kalikan lagi, 0, 4, min 3 itu hasilnya min, plus 0, lalu ditambah dengan 1 dikali 4 dikali 16 hasil 16. Nah, di sini kita jumlahkan hasil keseluruhan di sini adalah 24, lalu dikurang dengan 25. Sorry, kita kecilin aja tempatnya. 16 sama dengan, di sini adalah 24, minnya kita turunin, ini 16 ditambah 9 adalah 25. 24 dikurang 25 itu adalah hasilnya min 1. Ini hasil determinannya. Oke, kita lanjut untuk mencari kofaktor dari soal tersebut. Diingat ya, untuk hasil determinan itu adalah min 1. Ini hasilnya adalah min 1 ya. Lalu kita mencari kofaktor dari ini. Untuk mencari kofaktor, kita bisa menggunakan cara kita tutup garisnya, kita tutup garis atasnya. Caranya itu berurutan. Jadi, untuk baris yang sebelah sini, dari 0, 4, 3 itu soal urutan pertama, lalu kedua, yaitu di 1, min 3, min 3, lalu ditutup yang terakhir adalah min 1, dan min 1, 4, dan 4 itu selalu berurutan. Jadi tutup dulu dari sebelah kiri, baru ke kanan. Untuk urutan tutup yang di atasnya itu dari yang atas, lalu ke bawah. Jadi, dari baris 0 ke samping,
dari baris 4 ke samping dan 3 ke samping. Itu berurutan, jadi dari yang paling atas dulu, kedua baru yang ketiga, oke? Nah, di sini nggak muat, jadi kita tulis langsung sama hasilnya saja, kita hitung bareng-bareng. Ini ditutup, baris 0, 4 ini ditutup, baris yang atas ini kita tutup terlebih dahulu. Jadi yang kelihatan di sini adalah min 3, 4, min 3, 4. Setiap hasil yang seperti ini kan berawal dari plus, min, plus, min, plus, min, sampai akhir. Oke? Jadi ini dikali itu hasilnya 12. Dua-duanya adalah hasilnya min 12. Lalu dikurang. Selalu hasil dari perkalian silang ini dikurang. Oke? Jadi 12 dikurang min 12. Hasilnya itu adalah 0. Karena min ketemu min adalah plus. Jadi 0. Kita tulis di sini adalah 0. Oke? Kita tulis di sini adalah 0. Lalu, kita tutup lagi yang atas ini. Kita tutup bagian tengah sekarang. Hasilnya di sini ada 4, 4, 3, dan 4. Itu, kalau dikali, hasil kalian dari kedua kali silang ini harus dikurang ya semuanya. Tadi yang pertama udah plus, berarti sekarang minus depannya. Jadi di sini hasil adalah 4, karena depannya minus, kita jadinya taruh min 4. Oke? Kita taruh di sini hasilnya min 4. Lalu, cari yang ketiga, yang baris pertama, untuk keterangan terakhir, itu sekarang kita tutup yang ini, dan tutup yang atasnya, oke? Di sini ada 4, min 3, 3, dan min 3. Itu dikali, lalu dikurangkan. Hasilnya itu 3. Karena depannya adalah plus, hasilnya min, plus ketemu min, hasilnya minus. Jadi di sini kita tetap taruh 3. Lalu, di sini kita tulis min 3. Lalu, kita sekarang yang atasnya sudah, berarti yang di tengah sekarang. Kita tutup yang ini, lalu mulai dari awal lagi. Jadi hasilnya 1, min 1, min 3, dan 4. Itu dikalikan, hasilnya adalah 1. Karena depannya tadi awalnya plus, berarti sekarang min. Jadi kalau kita taruh di depannya itu adalah min 1. Oke? Lalu kita tutup yang kedua. Yang kedua berarti yang sebelah sini. Jadi 0, min 1, 3, 4. Itu hasilnya adalah plus. Karena hasilnya plus, depannya juga plus, jadi kita taruh plus. Hasilnya itu adalah 3. Teman-teman juga bisa menghitung sendiri di rumah. Kita tulis di sini adalah 3 juga. Lalu kita terakhir tutup yang sebelah sini. Jadi 0, 1, 3, min 3 itu hasilnya 3. Hasilnya adalah min 3. Karena tadi depannya plus, sekarang depannya minus. Minus atau minus adalah plus, jadi hasilnya kita taruh di sini 3. Oke? Oke, sekarang kita tutup yang paling bawah ini ya. Bentar. Kita tutup yang paling bawah ini. Lalu kita tutup dari awal sebelah sini, oke? Jadi hasilnya di sini ada 1, min 3, dan 4. Itu dikali. Ya, dikali. Hasilnya itu adalah plus. Karena depannya plus juga, di sini jadi hasilnya 1. Berarti untuk yang selanjutnya itu, berarti kita sekarang tutup yang tengahnya, jadi 0, min 1, 4 kali 4. Itu karena hasilnya adalah 4. Hasilnya itu adalah 4, depannya itu min, jadi kita hitung di sini adalah min 4. Lalu, kita tutup yang terakhir, yang di sebelah sini. 0, 1, 4, dan min 3, itu min. Hasilnya adalah min. Hasilnya adalah min ya, teman-teman. Dan karena depannya plus, plus ketemu min, jadi hasilnya tetap min 4. Ini hasil dari koefisiennya. Untuk menjadikan A join, kita transpose, kita kasih tanda T besar. Oke? Kita kasih tanda T besar, kita tulis berarti di sini,
Kita tulis di sini, kita tambah lagi, berarti kita tadi hasilnya adalah yang tadi kita sudah kerjakan ditranspos menjadi baris menjadi kolom. Jadi 0, min 1, sorry bentar, kita perbesar saja di sini. 0, min 1, lalu 1, min 4, min 4, 3, min 4, min 3, 3, min 1. Ini adalah hasil A-join. Join A-nya, ya. Lalu kita gabungkan dengan rumus yang tadi, A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinannya. Untuk cari determinan tadi kita sudah cari adalah hasil min 1, berarti di sini kita tulis min 1. A joinnya adalah yang ini, kita masukkan 0, 4, 3, 1, min 1, 3, 3, 1, min 4, 4, 4, ini hasilnya. Lalu kita kalikan dengan min 1 dan dibagi min 1. Berarti yang dibagi dengan min 1 yang awalnya plus menjadi minus. Sorry, ini minus. Ini minus. Di sini ini minus. Ini min 3. Yang berarti yang awalnya plus menjadi minus, yang minus menjadi plus. Ini gampang, jadi 0, 4, 3, 1, min 3, min 3, 1, 4, min 1, 4, dan 4. Ini sudah hasil akhirnya. Gampang sekali, bukan? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perbesar saja di sini. 0, min 1, lalu 1, min 4, min 4, 3, min 4, min 3, 3, min 1. Ini adalah hasil A-join. Join A-nya, ya. Lalu kita gabungkan dengan rumus yang tadi, A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinannya. Untuk cari determinan tadi kita sudah cari adalah hasil min 1, berarti di sini kita tulis min 1. A joinnya adalah yang ini, kita masukkan 0, 4, 3, 1, min 1, 3, 3, 1, min 4, 4, 4. Ini hasilnya. Lalu kita kalikan dengan min 1 dan dibagi min 1. Berarti yang dibagi dengan min 1 yang awalnya plus menjadi minus. Sorry, ini minus. Ini minus. Di sini ini minus. Ini min 3. Yang berarti yang awalnya plus menjadi minus, yang minus menjadi plus. Ini gampang, jadi 0, 4, 3, 1, min 3, min 3, 1, 4, min 1, 4, dan 4. Ini sudah hasil akhirnya. Gampang sekali, bukan? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nisa dan aku akan menjelaskan contoh soal inverse matrix order 2x2 dan order 3x3. Nah sekarang itu karena memang langsung ke contoh soal agar dapat mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah yang pertama kali aku punya soal inverse matrix order 2x2. Nah di soal tersebut kita kan punya matriks min 1, 2, min 5, min 3.
Nah, bagaimana sih bisa menentukan hasil dari inverse matrix order 2 kali 2? Caranya mudah banget. Yang pertama kali kita perlakukan adalah menentukan determinan. Caranya adalah min 1 dikali min 3, lalu hasilnya itu akan dikurangkan dengan min 5 dikali 2. Karena min 1 dan dikali min 3 itu hasilnya 3, lalu dikurang oleh min 5 dan dikali 2 hasilnya min 10, terus kita dapat kan hasilnya itu adalah 3 dan min 10. Tapi karena itu min ketemu min, kita dapat nih kalau misalnya determinannya itu hasilnya 13. Lanjut ya, kan kalau misalnya untuk menghitung si inverse matrixnya itu punya rumus dong. Caranya itu gampang banget. Kita tinggal masukin si rumusnya itu di 1/13 dikali adjoin B. Sebenarnya kalau adjoin B itu tergantung ditulis soalnya atau apa, bisa aja adjoin A kayak gitu. Jadi tinggal mengikuti soalnya aja bagaimana. Nah, lanjut nih, kita tulis lagi si rumusnya 1/13 dan kita kan udah dapet nih kalau misalnya si determinan 13. Nah, yang kanan itu gimana sih kok polanya berubah? Jadi kan awalnya itu kan polanya itu kan ABCD. Namun karena jadi inverse kan, karena ada adjoinnya itu akan berubah pola. Yang tadi awalnya di posisi A akan berubah ke posisi D. Nah, kayak gitu akan selalu seperti itu. Jadi polanya yang awalnya A, B, C, D akan berubah menjadi D, min B, min C, dan dan A. Kayak gitu. Terus lanjut nih, kita kan udah dapat kalau sebenarnya tuh kalau 1/13 sampai min 3, min 2, 5, dan min 1 itu sebenarnya udah dapat. Tapi karena kita emang mau diperkecilkan lagi, hasilnya dapat nih 1/13 dikali min 3, min 3/13 sampai min 1/13. Seperti itu. Lanjut, kita punya soal di inverse matrix order 3x3. Nah, kita punya soal nih, ada si matriks 1, 2, 3, 0, 2, 1, 2, 1, 4. Dan di sampingnya juga ada rumusnya, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Oke. Pertama itu, caranya kita bisa dapat si determinannya itu. Jadi yang kolom pertama dan kolom keduanya itu akan kita tuliskan kembali. Nah, setelah kita sudah menuliskan kembali, nanti kita bisa mengkalikan dengan si baris bantunya itu. Contohnya ini ya, kan awalnya ada 1, 2, 4. Nah, itu akan sampai 3 kali hasilnya. Ntar kalau misalnya udah dapat hasilnya dari dikali per garis tadi, misalnya nih, 1 dikali 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, nanti akan seterusnya tuh sampai kolom ketiga. Nah, kalau misalnya udah sampai di kolom ketiga, dikurangkan. Tapi garisnya terbalik, yang awalnya dari kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pun udah determinannya, sudah mendapatkan hasil dari si inverse-nya itu, kita langsung tinggal dikurangin. Nah, karena sekarang dapat hasilnya itu determinannya min 1, berarti nanti determinannya akan min 1. Step kedua, setelah kita menentukan si determinan, kita akan menentukan si kofaktor. Cara menentukan kofaktor, yang pertama, kita kan pengen mencari si kofaktor baris 1, kolom 1. Berarti, kan ini kan tuliskan 2114. Berarti, gini, baris 1 kita tutup, terus baris 1 kita tutup lagi. Sama kan? 2114. Soalnya itu seperti itu. Ini 2134, berarti karena dia baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2, dapat kan 2134. Lanjut lagi nih, baris 1 kolom 3, berarti baris 1 kolom 3, nanti dapat hasilnya 2231. Sama bukan? Nah, gitu. Lanjut nih, kita ke baris kedua. Baris kedua itu kolom 1. Berarti kita tutup baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. Berarti 0, 2, 1, 4. Sama kan? Sampai akhir, sampai di kofaktor baris ketiga, kolom ketiga. Nah, kalau udah, tapi sebelumnya itu
kalau lebih mempermudahkan kita bakal tulis plus min itu kan berurutan, di awal di plus, nanti di akhirnya juga dapat plus kayak seperti ini. Nanti berurutan plus min plus min plus min kayak gitu. Terus lanjut, karena udah kita menentukan kofaktornya itu, kita nggak berhenti di situ aja, kita bakal nentuin si hasil dari kofaktornya itu. Caranya mudah banget. Caranya ini ya, caranya itu 2 dikali 4 itu kan 8. 8 dikurang 1 kali 1 hasilnya 7. Kita lihat ya, tuh hasilnya 7. Sama seperti nanti tuh bakal dikali silang. Contoh lagi ya, 2 dikali 4 itu hasilnya 8 dikurang 3 kali 1. Nah hasilnya adalah min 5 kayak gitu. Tapi kita harus memperhatikan si plus min di depannya, jadi nggak blok-blokan kita bisa menentukan hasilnya segitu. Kita harus lihat juga nih depannya itu ada apa. Setelah itu baru kita menentukan, oh ini sudah sampai transport. Setelah itu transport itu yang tadi awalnya menjadi baris itu akan berubah jadi kolom. Contoh nih, kan awalnya itu kan barisnya itu kan 7 min 5 min 4 yang di sini. Nah itu nanti akan berubah ke sini. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti belum yang kita bahas? Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengetahuan juga bagi kalian ya. Nah, segitu aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.